Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Nining. Alhamdulillah kabar baik nih Bu. Bu Nining gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan lancar. Oh iya, kemarin Pak Firman WA katanya ada yang mau diobrolin. Ada apa nih Pak? Iya, betul nih Bu Nining. Saya pengen curhat nih. Jadi ada sesuatu yang pengen saya obrolin untuk mencari solusi yang sedang saya hadapi sekarang nih Bu. Oh, boleh-boleh. Dengan senang hati Pak, saya akan mendengarkan curhatan dari Pak Firman. Nah, dari obrolan ini kira-kira apa yang mau diharapkan Pak Firman? Gini Bu Nining, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Dan saya berharap setelah obrolan ini selesai, saya mampu meningkatkan semangat murid saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oh, jadi begitu. Pak Firman ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Pak Firman hadapi. Boleh diceritakan Pak, bagaimana masalahnya? Jadi gini Bu Nining, akhir-akhir ini ada beberapa murid di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 36 anak ini terdapat 8 sampai 12 anak yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum mereka pahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Sisanya pasif dan menunggu tugas itu untuk dijadikan sebagai PR. Oh, jadi masalah yang sedang dihadapi Pak Firman ini ada beberapa murid dari Pak Firman yang mengalami keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Begitu ya Pak? Iya, betul ini. Kira-kira kenapa sih Pak kok bisa seperti itu? Terus apakah ini itu terjadi pada semua mapel yang Pak Firman ampu apa tidak? Tidak sih Bu, jadi ini kebetulan hanya di mapel EBK atau estimasi biaya konstruksi. Oh begitu, hanya pada mapel EBK saja ya Pak? Kok bisa begitu itu kira-kira kenapa ya Pak? Jadi saya melihatnya anak-anak ini nampaknya kurang antusias Bu dalam pembelajaran. Jadi anak-anak cenderung pasif dan ada pula yang saat pembelajaran itu mereka asik bermain sendiri. Oh, kalau boleh saya tahu, Pak Firman kalau mengajar mapel EBK itu bagaimana sehari-harinya cara mengajarnya Pak? Seperti biasanya sih Bu, jadi saat masuk ke kelas, anak saya minta untuk membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak untuk anak bertanya jawab begitu. Selanjutnya respon anak-anaknya bagaimana Pak ketika Pak Firman melakukan pembelajaran dengan Pak Firman menjelaskan lalu anak-anak melakukan tanya jawab itu responnya bagaimana Pak? Kalau responnya sih jadi ada 1-2 anak yang aktif diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi mungkin pasif dan tidak bersemangat sih Bu. Oh, jadi itu ya Pak permasalahannya. Permasalahannya itu karena anak-anak tidak aktif saat pembelajaran sehingga anak-anak ini terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Begitu ya Bapak? Iya, betul ini. Lalu sekarang ini kan Pak Firman sudah tahu nih akar dari permasalahan yang Pak Firman hadapi. Nah, Pak Firman, upaya apa yang sudah pernah Pak Firman lakukan? Upaya yang sudah saya lakukan selama ini yaitu saya hanya mengingatkan di WA Group sih Bu, agar anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi hasilnya masih sama. Mungkin saya perlu merubah cara mengajar saya selama ini nih Bu, karena dengan menggunakan metode cerita serta tanya jawab hanya beberapa anak yang aktif begitu.
Oh ya, itu upaya yang bagus, Pak. Mungkin selama ini itu anak-anak kalau hanya pembelajarannya bercerita, lalu melakukan tanya jawab, anak-anak itu mungkin mereka merasa jenuh, Pak, sehingga mereka itu kurang dalam memahami materinya, Pak. Iya, Bu Nining. Mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan membosankan dan nampaknya juga belum berpihak kepada murid, Ibu. Iya, benar Pak Firman. Jadi, apa yang akan Pak Firman lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Saya akan coba merefleksi pembelajaran yang saya ampu ya, Bu. Saya akan menggunakan metode lain, mungkin yang lebih menarik dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif agar anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, dan semoga berimbas pada semangat anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan ya, Bu. Iya, benar sekali Pak Firman. Saya setuju dengan ide dari Pak Firman tersebut. Ya, syukurlah Ibu. Sekarang saya menjadi lega nih, Bu Nining. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, Pak Firman. Nah, Pak Firman, setelah diskusi ini, komitmen apa nih yang Pak Firman ingin lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik ya, Bu, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pengembangan pembelajaran. Iya, mantap sekali Pak Firman. Terus menurut Pak Firman, siapa nih orang yang bisa membantu Pak Firman untuk melaksanakan rencana Pak Firman tersebut? Tentunya teman-teman guru ya Bu Nining, khususnya yang mengampu di Mapel Produktif. Saya akan mengajak mereka sharing tentang media, kemudian metode, strategi, serta bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentu saja menyenangkan, Ibu. Wah, keren sekali nih Pak Firman. Ya Pak, memang ya Pak, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran itu sangat diperlukan Pak. Dan saya yakin Pak Firman mampu untuk melakukannya. Terima kasih ya Bu Nining karena sudah mau saya ajak ngobrol dan mencari solusi dari masalah ini. Iya, iya Pak Firman, sama-sama. Semoga kita menjadi guru yang selalu bisa dirindukan oleh anak-anak didik kita ya Pak Firman ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Nining. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Firman. Gimana kabarnya Pak? Sehat Bu Nining. Bu Nining sendiri sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Pak, bolehkah saya meminta waktunya Pak Firman sebentar Pak? Saya ingin sharing nih Pak mengenai apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak. Oh iya, silahkan Bu Nining. Apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelasnya Bu? Begini Pak Firman, saya itu merasa kalau saya mengajar itu murid-murid saya itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan Pak, khususnya di kelas yang saya ajar di kelas 4 Pak. Jadi menurut Bu Nining kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan ini saya itu mendapatkan solusi atau titik temu dari masalah yang saya rasakan ini Pak, yaitu bagaimana caranya anak-anak itu dapat antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Pak. Menurut Bu Nining, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu akhir-akhir ini? Coba ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang mungkin Ibu Nining lakukan biasanya. Iya, kalau saya ingat-ingat ya Pak, itu yang menyebabkan murid-murid saya tampak kurang antusias itu mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajarannya seperti membosankan Pak, monoton, kemudian saya yang lebih dominan atau aktif
berbicara di depan kelas atau di depan anak-anak, Pak. Selain itu, saya juga jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang mampu menstimulus murid untuk aktif dalam merespon atau berpendapat, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu termotivasi atau mungkin antusias dalam pembelajaran Ibu selanjutnya? Menurut saya ya Pak, yang bisa membuat anak-anak termotivasi atau antusias, mungkin anak-anak itu menginginkan suasana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Selain itu juga mungkin ruangan kelas yang menarik, Pak. Kalau ruangan kelas yang menarik itu kan bisa memotivasi anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran ya, Pak. Mengingat sudah 2 tahun ini ya, Pak, saya itu tidak atau belum merubah dekorasi atau hiasan yang ada di dalam kelas saya, Pak. Palingan ya hanya itu loh, Pak, pajangan siswa, hasil karya siswa yang saya ubah-ubah. Begitu, Pak. Wah, saya sependapat ini dengan Bu Nining. Memang kelas yang menarik juga sangat berpengaruh ya, Bu, terhadap motivasi murid. Lalu menurut Bu Nining, apalagi yang kira-kira bisa membuat murid-murid asik dan mungkin senang juga aktif pada penyampaian materi pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Pak, itu dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak Pak, sehingga anak-anak lebih aktif Pak. Selain itu juga memasukkan ice breaking atau games supaya pembelajarannya itu lebih menarik ya Pak. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu di kelas? Saya ya Pak, biasanya itu menggunakan sumber belajar itu dari buku teks yang ada di perpustakaan, lalu buku paket, dan LKS yang ada di sekolahan Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Sebenarnya ada banyak ya Pak, tapi saya itu jarang menggunakannya Pak. Misalnya video yang dari YouTube itu Pak, kemudian artikel atau blog yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang ngetren saat ini Pak. Contohnya TikTok atau Reels di IG, seperti itu Pak. Nah, betul sekali Bu Nining. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi ya Bu ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu Nining? Yang pertama ya Pak, saya itu akan melakukan pembelajaran atau merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang dapat mengaktifkan siswa, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa Pak. Istilahnya saya itu mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak. Kemudian saya juga akan menggunakan sumber belajar yang beragam Pak. Misalnya video dari YouTube, kemudian TikTok, artikel dari internet, atau anak saya minta untuk mencari sumber belajar sendiri Pak di Google. Wah, keren sekali Bu Nining. Jadi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Selanjutnya apa nih komitmen Bu Nining terhadap rencana Ibu yang tadi, yang setelah Bu Nining buat? Saya mempunyai komitmen untuk selalu mendesain atau membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, agar anak-anak itu merasakan yang namanya merdeka belajar Pak. Anak-anak itu merasa senang ketika belajar, tidak ada tekanan atau paksaan, karena saya memberikan pilihan kepada anak-anak ingin belajar menggunakan sumber belajar yang mana sesuai dengan pilihan mereka, Pak. Ya, super sekali Bu Nining. Ya, menurut Ibu siapa nih yang bisa membantu Ibu melakukan rencana tersebut? Menurut saya ya Pak, yang bisa membantu saya itu ya rekan guru yang mengajar di kelas saya juga Pak. Misalnya guru olahraga, guru PAI, atau guru bahasa Inggris Pak.
saya nanti akan meminta bantuan beliau untuk selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang berhubungan dengan pembelajaran. Lalu saya juga ingin nih Pak, meminta bantuan beliau untuk selalu memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar murid-murid saya ini tetap semangat, antusias dalam pembelajaran Pak. Wah, bagus sekali Bu Nining. Jadi Ibu mencoba berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya ya Bu, agar lebih menguatkan ya. Saya Iya sangat Pak, mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, dan sesuai amin. dengan harapan Bu Nining. Iya Pak. Nah, terima kasih ya Pak Firman ya, sudah mengganggu waktunya Pak Firman. Saya sudah bercerita panjang lebar sehingga saya juga terbantu untuk mencari solusi yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi ini ya Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Nining. Semangat mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Iya, terima Iya, kasih Pak Firman. iya, Bu Nining. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.